Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ibadah ini akan dipandu oleh Presbiter GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Yang kedua, persembahan dalam ibadah minggu keluarga ini dapat ditransfer melalui rekening GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang tertera di layar ini, atau dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari pada pukul 08.00 sampai 12.00 WITA. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita menggunakan tata ibadah hari Minggu bersahaja, dan ibadah ini akan dipimpin oleh Pendeta Mince Mulikale. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha mandek bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapak, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Karakter tangguh dan luwes yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa, juga daya cipta, akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu dianugerahkan Tuhan. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 12 ayat 6 sampai 7 sebagai nas pembimbing kita yang mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar,
baiklah kita mengajar. Mari kita terima salam. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai-Mu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah memperlengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, Jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun, sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa yang rahmani, di dalam Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu karuniakan kami dengan hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk bisa memahami, mendalami kekayaan firman-Mu untuk kami berlakukan dalam hidup kami. Karena itu berfirmanlah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat silakan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus 1 ayat 1-9 yang mengatakan, "Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada minggu hari ini kita masih beribadah di dalam rumah-rumah kita, dan hari ini kita akan dituntun dengan tema bacaan kita, bersyukur untuk setiap pelayanan. Dan hari ini kita merayakan HUT Pelkat PKB GPIB. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada berbagai macam faktor yang melatar belakangi mengapa orang melayani Tuhan. Tetapi faktor paling utama yang mendasari pelayanan yang sejati adalah panggilan Tuhan. Faktor panggilan Tuhan akan menjadikan seseorang hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Karena panggilan itu pula seseorang mempunyai pengalaman nyata akan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Kemudian akan menjadikan kasih kepada Allah dan sesamanya sebagai dasar kehidupan dan pelayanannya. Orang yang memiliki motivasi kasih kepada Allah dan sesama, inilah yang lebih tahan banting. Kalau kita punya motivasi kasih kepada Allah dan sesamanya, maka pelayan ini akan lebih tahan banting dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu, Paulus adalah salah satu contoh seseorang yang memiliki panggilan Tuhan yang jelas dalam hidupnya. Itulah yang membuat hidup dan pelayanannya begitu luar biasa di dalam tangan Tuhan, dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu mari kita belajar melalui pelayanan Rasul Paulus, melalui bacaan kita pada hari ini. Rasul Paulus memulai pelayanannya di kota Korintus. Nah, kita tahu dulu latar belakang kota Korintus ini. Kota Korintus adalah kota metropolitan, kota budaya.
kota maju, kota yang ramai. Dan Korintus ini terletak di kota pelabuhan internasional. Jadi sudah maju dalam perdagangan, maju dalam bisnis, dan maju dalam tingkat ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat terbilang sudah sangat mapan dan makmur hidup mereka. Pengaruh pengajaran para filsuf Yunani dan Romawi ini sangat kental terhadap perkembangan moral, perkembangan mental, spiritualitas agama masyarakat Korintus. Jadi segala sesuatu termasuk soal kebenaran itu harus diukur oleh ilmu pengetahuan, oleh sains, oleh akal budi, dan nalar. Oleh karena itu orang berlomba-lomba mengejar hikmat, mengejar pengetahuan, mengejar kepintaran. Memiliki hikmat dan akal budi dan kepintaran itulah yang menjadi tujuan hidup manusia di Korintus. Jika hal itu mereka dapat, maka mereka mencapai derajat hidup yang tinggi. Karena mereka menjadi manusia yang sempurna. Nah, itu disebut bagi mereka manusia yang sempurna jika mereka sudah memiliki segala hikmat dan akal budi duniawi itu. Karena itu kalau kita baca di ayat 22, Paulus mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Itu maksudnya. Jadi ketika Rasul Paulus melayani di kota Korintus, dia mendapat tantangan yang sangat besar. Karena sebagian besar orang Korintus tidak bisa menerima ajaran Injil. Mereka menganggap berita tentang Injil sebagai sebuah kebodohan, di mana hanya orang-orang bodohlah, orang-orang kampunganlah, orang-orang yang tidak terpelajarlah yang mau menerima Injil tentang Yesus Kristus. Nah, itulah keadaan masyarakat kota Korintus yang hidup di tengah-tengah budaya, teknologi, kemajuan ekonomi, dipenuhi oleh persaingan-persaingan, harta, uang, kekayaan, materi, dan berbagai kemewahan duniawi. Tetapi Paulus mencatat, Bapak Ibu, bahwa setelah mereka menerima Injil Yesus Kristus, ternyata ada perubahan baru di dalam kehidupan mereka. Setelah mereka mengenal Yesus, ada perubahan baru di dalam hidup mereka. Ada perubahan sikap hidup orang-orang Korintus. Jadi dari yang duniawi sekali, setelah mengenal Kristus berubah sekali, 180 derajat. Kita perhatikan di ayat 5 dan 7 dikatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Perhatikan kalimat Paulus ini. Sebab di dalam Dia. Jadi di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Bukan di dalam filsuf-filsuf yang terkenal itu. Bukan di dalam harta. Bukan di dalam pengetahuan, bukan di dalam uang, bukan di dalam teknologi, tetapi di dalam Yesus. Setelah menerima Yesus, setelah menjadi Kristen, apa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang menerima Injil di Korintus itu? Dikatakan, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, kaya dalam segala macam perkataan, kaya dalam segala macam pengetahuan. Dan ayat 7 mengatakan kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini luar biasa, ada perubahan hidup setelah menjadi pengikut Kristus. Itu berarti bahwa setelah hidup di dalam Kristus, itu harus ada perubahan di dalam hidup kita. Makanya jika hidup orang Kristen tidak memiliki perubahan ke arah Kristus, maka patut dipertanyakan kekristenannya.
Apalagi jika seorang pelayan Tuhan tidak memiliki perubahan sikap hidup yang semakin baik, mempunyai motivasi yang tidak benar dalam melayani Tuhan, maka patut juga dipertanyakan pelayanannya. Jika kita sudah menerima Kristus, maka hidup saudara, hidup saya tidak boleh lempeng. Hidup saudara dan saya tidak boleh begini-begini saja. Hidup kita harus terus-menerus mengalami perubahan-perubahan ke arah kehidupan yang sempurna di dalam Kristus. Hidup kita harus kaya dalam arti tanda kutip. Kaya. Kaya dalam apa? Kaya dalam harta? Kaya dalam uang? Kaya dalam materi kah? Simpanan uang di bank semakin banyak kah? Tidak, Bapak Ibu. Sekalipun hal itu tidak mustahil akan Tuhan limpahkan bagi kita. Tetapi kita kaya dalam berbagai-bagai karunia. Kaya dalam pemberian Tuhan yang sangat banyak di dalam kehidupan kita. Kaya dalam kasih. Kaya dalam sukacita. Kaya dalam kemurahan hati. Kaya dalam semangat spiritualitas yang tinggi. Saudara merasakan kekayaan itu di dalam hidup saudara ketika menerima Kristus. Setelah Yesus tinggal di dalam dan bersama-sama dengan saudara. Apakah saudara merasakan ada kekayaan itu di dalam kehidupan saudara? Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada minggu hari ini? Paling tidak saya mencatat ada 3 hal yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini. Pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa jabatan gerejawi adalah panggilan Tuhan. Kita melihat bagaimana konteks jemaat di Korintus mengenai panggilan pada waktu itu. Karena ada anggota jemaat di Korintus yang sangat sinis memandang jabatan kerasulan Paulus. Ada jemaat yang melihat bahwa Rasul Paulus itu bukanlah salah satu dari 12 murid Yesus. Mereka sangat menyaksikan jabatan kerasulan Paulus. Dengan tegas Paulus mengatakan, kalau kita baca di pasal 9 ayat 1 sampai 3, dengan tegas dia mengatakan, bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku, kata Paulus. Jadi kalau kita baca dari ayat 1 mengatakan, Paulus menegaskan bahwa jabatan kerasulan itu adalah dari Kristus Yesus. Ayat 1 mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Rasul Yesus. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa kita dipilih, kita dipanggil, kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayaninya. Setiap orang yang menerima panggilan gerejawi, maka kita adalah hamba-hamba Tuhan. Jadi apapun jabatan gerejawi kita, apakah kita menjadi penatua, menjadi diaken, menjadi pengurus pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia, pendeta, ingatlah semua itu kita terima dari Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Karena itu kita harus menempatkan kembali jabatan gerejawi kita pada posisi yang benar. Pada posisi yang sebenarnya kita gunakan sebagai alat yang strategis untuk memberitakan Injil. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya berdasarkan kasih karunia-Nya. Karena itu manfaatkan jabatan gerejawimu itu untuk memperluas kerajaan Tuhan. Jangan menyalahgunakan jabatan gerejawimu itu untuk hal-hal yang tidak benar. Jangan mempermain-mainkan jabatan gerejawimu dengan tidak menjaga kekudusan dirimu.
dengan tidak menjaga ucapanmu, ucapan yang keluar dari mulutmu dengan kata-kata yang kotor, tidak menjaga tanganmu dengan memukul orang atau memukul istrimu. Jangan lakukan itu. Jagalah lakumu, jaga perutmu jangan dengan suka mabuk-mabukan, minum minuman keras. Janganlah berbuat curang dalam pelayanan. Jangan mencari keuntungan dalam jabatan gerejawimu. Janganlah menyalahgunakan urapan ilahimu dengan tidak menjaga hidupmu. Karena pemberian pelayanan itu dari Tuhan. Jadi kita menjaganya. Janganlah kiranya para penerima panggilan Tuhan itu menyombongkan dirinya, memamerkan kehebatannya untuk dipuji-puji. Kalau Tuhan memberikan banyak talenta, maka pujilah Tuhan dalam pelayanan kita. Karena Tuhanlah yang memanggil kita. Karena itu dengarkan suara Tuhan. Kita tidak dipanggil Tuhan hanya untuk berkhotbah, hanya untuk mengumpulkan berbagai kebutuhan gereja, hanya untuk mengumpulkan uang. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan supaya lewat diri saya, lewat kehidupan saya, lewat praktek-praktek kehidupan sehari-hari saya, nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain terberkati. Karena itu pelayanan kita bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk mencari muka. Banyak orang ketika dipuji, maka pelayanannya makin baik. Tetapi ketika dia dikritik, pelayanannya makin mundur. Jika kita menyadari bahwa Yesus yang menjadi hakim dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita harus benar di hadapan Allah. Jadi yang menjadi hakim dalam pelayanan kita bukan manusia, bukan rekan sepelayanan kita, bukan keluarga kita, melainkan Kristus sendiri yang menjadi hakim. Karena itu pikirkanlah dan kerjakanlah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena pelayanan itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan pemberian orang lain. Lalu yang kedua, Rasul Paulus mengatakan bagaimana menjadi pembawa kasih karunia. Mari kita semua menjadi pembawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ayat ketiga. Jadi semua kata-kata yang keluar dari kita, semua perbuatan hidup kita, itu membuat orang bersuka cita. Akibat dari pelayanan kita, orang bersuka cita. Jadi kita harus menjadi pembawa-pembawa damai di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kita. Yang ketiga, yang terakhir, Paulus mendorong jemaat untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Jadi ada 3 hal yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Pertama di ayat kelima, dikatakan sebab di dalam Dia kamu menjadi kaya. Itu yang membuat Rasul Paulus bersyukur. Lalu yang kedua ayat ketujuh, dikatakan sebab di dalam Dia kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Itu yang membuat juga Rasul Paulus bersyukur. Lalu yang ketiga ada pada ayat ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, inilah yang mendorong Rasul Paulus bersyukur kepada Allah. Apakah kita juga mau bersyukur jika orang yang kita layani, orang lain mendapat berkat? Atau sebaliknya, kita iri hati, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, kita cemburu, kita katakan, mengapa orang lain diberkati, mengapa saya tidak? Jika hari ini orang lain diberkati oleh Tuhan, giliran kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Justru berkat Tuhan itu mengalir melalui orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Melalui orang-orang yang mungkin kita cemburui, melalui orang-orang yang kamu layani. Kita lihat Rasul Paulus. Paulus merasa terberkati dari jemaat Korintus. Meski banyak dari jemaat Korintus yang tidak senang dengan dirinya, tetapi dia tetap bersyukur. Bapak Ibu, ini juga berlaku bagi pelkat PKB GPIB yang bertambah usia dalam pelayanan. Sebagaimana pelkat
PKB GPIB memaknai panggilan Tuhan itu di dalam pelayanan kita. Kita dapat melihat bagaimana karakter tangguh dan luwes di dalam kehidupan pelayanan. Secara khusus di masa COVID-19 ini, kaum bapak harus lebih berperan sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga yang tangguh dan luwes. Bagaimana ketangguhan itu? Benar-benar harus dinyatakan ketangguhan itu di dalam kehidupan. Ketangguhan yang dibuktikan dengan kemampuan bertahan dan semangat memulai kembali hidup dan harapan dengan kerja dan usaha baru. Naluri hidup mendorong kaum bapak untuk terus berjuang demi hidup itu sendiri. Oleh sebab itu dirasa perlu agar gereja mendorong jemaat mengembangkan spiritualitas yang kuat dan tegar, agar kaum bapak lebih tangguh, artinya lebih mampu berhadapan dengan berbagai tekanan hidup, tekanan masalah, dan melalui masa-masa sulit seperti sekarang ini dengan tidak jatuh melakukan hal-hal yang tidak semestinya, tetapi menjadi lebih kreatif, itu ketangguhan. Lalu tetap luwes dalam kebijaksanaan, berusahalah berjalan sesuai dengan firman Tuhan agar menjadi teladan iman dalam kesaksian hidup. Luwes dalam arti bisa menghadapi kondisi apapun. Karena itu selamat merayakan usia pelayanan yang baru yang ke-39 tahun. Tuhan Yesus memberkati kerja dan layan kita bersama. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kembali di hadapan-Mu Bapa. Dengan rasa syukur kami mau menaikkan segala pujian kami kepadamu Bapa, karena hanya Engkau Allah yang layak menerima segala hormat dan pujian kami, karena Engkau sudah menyertai kami, Engkau sudah mempercayakan kehidupan bagi kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, bahkan Engkau juga berkenan memakai kami menjadi alat-Mu ya Bapa. Engkau memanggil kami Tuhan dalam pelayanan kami, agar kami bisa menjadi berkat
bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus bagaimana dia memaknai panggilannya. Karena itu Bapa, biarlah juga ketika Tuhan memanggil kami di tengah-tengah pelayanan ini, kami memaknai panggilan kami ya Tuhan dengan sungguh-sungguh menjalani, memaknai panggilan kami itu di dalam Kristus Yesus, sehingga kami tidak pernah terjatuh di tengah-tengah tantangan pelayanan kami. Kami bersyukur Bapa di sorga untuk 39 tahun Pelkat PKB GPIB Engkau anugerahkan bagi pelayanan Pelkat PKB. Karena itu sertai berkati ya Bapa di sorga kerja layan mereka. Senantiasa Engkau menyertai memberkati secara khusus sebagai kaum Bapa di tengah-tengah kondisi pandemik seperti ini. Biarlah ya Bapa mereka menjadi kaum Bapa yang tangguh dan luwes, sehingga benar-benar mereka dimampukan juga oleh Allah untuk bisa melewati setiap tantangan kehidupan. Bahkan mereka di dalam tantangan itu mereka juga mampu berkreatif untuk keluarga, untuk gereja dan pelayanan mereka. Berkati setiap pengurus-pengurus di Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional. Sertai mereka ya Bapa, beri hikmat setiap pengurus-pengurus sehingga mereka dimampukan untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami. Kami bawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi warga Jemaat GPIB Bandar Udara, Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Kami berdoa bagi semua jemaat yang saat ini menjalani aktivitas mereka, yang tetap berseru kepada nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan keluarga mereka. Sertai berkati mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Engkau mendengarkan setiap doa mereka ya Bapa. Kami berdoa secara khusus bagi Penatua Yusinta Mudak dan juga Penatua Erikson Arahap. Tuhan Yesus, kami mohon oleh bilur-bilur darah-Mu, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka. Engkau menguatkan mereka ya Bapa. Dan kami tahu bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kesembuhan mereka. Karena itu setiap doa-doa yang kami naikkan bagi kesembuhan mereka Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus mendengarkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka, Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 Juli. Biarlah mereka juga mensyukuri anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka untuk Tuhan. Kami berdoa bagi korban bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Kami juga berdoa bagi kondisi COVID-19 ini. Tuhan Yesus berkati setiap pemerintah baik pusat maupun di daerah. Kami berdoa bagi tenaga medis, kami berdoa juga bagi aparat keamanan. Kami berdoa bagi orang-orang yang mengalami sakit. Tuhan Yesus berikan mereka kekuatan untuk bisa melewati. Engkau tetap menyertai pemerintah untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kami berdoa bagi pemerintah daerah Provinsi Bali dan masyarakat sekitar. Sertai dan berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dimampukan untuk bisa menata kembali perjalanan kehidupan masyarakat ini di era yang baru ini. Kami serahkan bagi TNI dan Polri dalam tugas menjaga keamanan. Kami berdoa bagi upaya pemulihan perekonomian masyarakat. Kami berdoa bagi situasi gereja masa kini. Karena itu Tuhan, hadirlah bagi kami. Kami berdoa bagi presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, pengurus dan pelayan pelkat, komisi-komisi, panitia, dan BPPJ, serta karyawan kantor gereja dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan dan pengutusan mereka di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB
BP Mupel GPIB Bali NTB, dan Musyawarah Pelayanan Umat Kristen MPUK Bali. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka semua, sehingga mereka melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa bagi manajemen PT Persero Angkasa Pura Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan seluruh operasional bandara. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami serahkan mereka. Warga masyarakat di sekitar pendopo gereja di Puri Gading Jimbaran, kami berdoa juga bagi mereka. Di dalam kepelbagaian kami, biarlah ya Bapa kami saling mendukung di dalam hal-hal yang baik untuk mendatangkan kebaikan bagi semua. Kami berdoa ya Bapa untuk seluruh kehidupan kami, apapun keputusan yang kami jalani, kami mohon hikmat Tuhan sertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mohon Tuhan Yesus, Engkau terus hadir di tengah-tengah kehidupan dan perjuangan jemaat-Mu. Kami serahkan hidup kami, ampuni dosa dan salah kami, dan kami bawa doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam pengasihan Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat, saat ini kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan baru yang tak pernah pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidup.
Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat, Minggu 12 Juli 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kuta Bali, mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam ibadah hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta dan HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapak GPIB. 2. Doa bersama. Untuk seluruh warga Jemaat GPIB Eklesia Kuta Bali dan tamu simpatisan, dihimbau untuk melakukan gerakan doa bersama setiap pukul 12.00 WITA dan 21.00 WITA dengan pokok-pokok doa seperti tertera pada deskripsi di bawah ini. 3. Informasi pelaksanaan peribadahan Minggu. Pelaksanaan peribadahan Minggu di Gedung GPIB Jemaat Eklesia Kuta Bali masih menunggu proses dari instansi terkait, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Badung tentang kesiapan ibadah minggu tersebut. Demikian untuk diketahui. 4. Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 secara online, seperti pelaksanaan ibadah Jumat Agung. Mohon warga Sidi untuk mempersiapkan diri. 5. Alih tugas Ketua Majelis Jemaat. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 9640-6-20-MS-20 tanggal 20 Juni 2020 perihal pelaksanaan serah terima Ketua Majelis Jemaat akan direncanakan pada 9 Agustus 2020 dari Pendeta Samuel Aset Karinda, DRS MSI, kepada Pendeta Antonius Timotius Salawane, STH. Pemberian tali kasih akan diatur lebih lanjut. Mohon partisipasi warga jemaat. Demikian untuk diketahui. 6. Informasi penyampaian surat Majelis Sinode GPIB. Menunjuk surat nomor 9498-3/MS20 tanggal 27 Maret 2020 perihal penjelasan dan kebijakan Majelis Sinode GPIB pada poin 8B, yaitu tentang peneguhan sidi baru rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober sebelum pelaksanaan ibadah Sakramen Perjamuan Kudus sedunia atau pada bulan sebelum akhir tahun. Demikian untuk diketahui. 7. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021. Pendaftaran kelas katekisasi periode 2020-2021 diperpanjang sampai dengan Minggu 12 Juli 2020. Pendaftaran dapat dilakukan di masing-masing sektor pelayanan melalui koordinator sektor. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Demikian untuk diketahui. 8. Warga jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat GPIB Eklesia Kuta Bali. Pertama, Saudara Martin Jonathan Sanam,
pindahan dari Gemit, Jemaat Silo, naik Koten 1 Kupang NTT, alamat sekarang Jalan Glogor Carik nomor 109A Denpasar, masuk wilayah sektor pelayanan 5. 2. Saudara Parluhutan Gerhard Tampu Bolon, pindahan dari GMI Jemaat Immanuel Denpasar, alamat Jalan Karangsari nomor 2, Kedonganan, masuk wilayah sektor pelayanan 6. Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai menyampaikan selamat datang dan selamat bersekutu. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Terima kasih. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapak. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemik coronavirus disease 2019, COVID-19, yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda. Bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, gereja, dan berbangsa. Rasa takut dan khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi, dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara hidup baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemik COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat yang 8 sampai 10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri, dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya, seperti Abraham, yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita, saat ini dan sampai selama-lamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya, dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun yang lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapak yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama,
kita sebagai pewaris. Yang kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Dan yang ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu, sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter, di mana mengutamakan super team. Sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan Superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak berikutnya dan generasi yang baru. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat berjalan dari kekurangan pada pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Tuhan kaum Bapa seluruh GPIB dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, hanya pada Tuhan pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari kita berdiri. Ulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Tuhan, cekikanlah matamu, dengarlah tangis dan rapatnya tertindas. Berjuang pentas dan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, bersihkan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhan. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
Majelis Jemaat GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan presbiter yang bertugas pada minggu hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun PKB GPIB ke-39 PKB.